Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Hari ini kita akan belajar materi IPS tentang interaksi ya. Perhatikan semuanya. Anak-anakku sekalian, kalian tentunya sudah tahu ya di pelajaran yang dulu bahwa interaksi itu adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi bisa terjadi dengan di lingkungan sosial, juga bisa terjadi dengan lingkungan alam. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi di bidang ekonomi ya. Perhatikan semuanya. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Interaksi sosial di bidang ekonomi terwujud dalam kegiatan perdagangan, baik barang maupun jasa ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi di bidang ekonomi ditandai dengan adanya transaksi menggunakan uang. Jadi tandanya interaksi di bidang ekonomi yaitu adanya transaksi menggunakan uang. Di mana biasanya terjadinya kegiatan ini? Bisa di pasar misalkan ya contohnya. Contoh interaksi bidang ekonomi dalam hal jasa diantaranya yaitu bank ya, rumah sakit, dan jasa pengiriman barang. Serta misalkan IO ya, event organizer itu juga di dalam bidang ekonomi dalam hal jasa ya. Selanjutnya, beberapa contoh interaksi sosial di bidang ekonomi antara lain yaitu melakukan tawar-menawar. Biasanya ini terjadinya di pasar. Kalau di supermarket tidak mungkin ya karena harganya sudah pasti. Membayar barang belanjaan di kasir nih. Membayar barang belanjaan di kasir ini adalah ya salah satu contoh interaksi di bidang sosial, di bidang ekonomi, maaf. Kemudian melakukan jual beli secara online ya, apalagi sekarang lagi booming atau lagi marak-maraknya yaitu transaksi jual beli secara online. Mengisi bensin di pom bensin, kemudian membeli pulsa elektronik di counter pulsa. Itu adalah beberapa contoh interaksi sosial di bidang ekonomi. Selanjutnya, interaksi dalam bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para pemerintah dan anggota partai politik. Tujuannya yaitu untuk menjalankan kekuasaan negara, ya. Adapun contoh di bidang politik yaitu misalkan melakukan orasi untuk pemilihan ketua OSIS, ikut serta dalam pemilihan umum ya ini, kemudian melakukan kampanye calon pasangan pemilu, kemudian bergabung dan aktif dalam organisasi sekolah, misalkan apa ya, OSIS, PMR ya, kemudian melakukan musyawarah di kelas. Itu adalah contoh di bidang politik. Oke, selanjutnya interaksi dalam bidang sosial dan budaya. Kepentingan sosial dan budaya berkaitan dengan keinginan seseorang untuk mendapatkan tempat ya atau kedudukan dalam masyarakat dan juga kepentingan yang berkaitan dengan pola-pola perilaku ya, bahasa, organisasi sosial dan seni yang telah menjadi kebiasaan secara turun-temurun dari leluhur. Berikut adalah beberapa contoh interaksi sosial di bidang sosial dan budaya, antara lain membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama, kemudian melakukan kerja bakti desa,
kemudian mengadakan pagelaran seni di sekolah, melakukan patungan atau iuran kelas guna membeli perlengkapan kelas, kemudian melakukan persaingan guna meraih juara satu dalam lomba lari. Yaitu adalah beberapa contoh interaksi sosial di bidang sosial dan budaya. Ya, kemudian pembuatan batik juga itu merupakan salah satu interaksi sosial di bidang budaya ya. Selanjutnya interaksi di bidang moral ya. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Keprihatinan tersebut mendorong orang untuk melakukan interaksi, misalnya berupa kegiatan moral dalam rangka meningkatkan mutu masyarakat. Apa saja sih contohnya di bidang moral? Berperilaku dan bertutur penuh dengan sopan santun. Jadi kalian berbicara itu harus sopan dan santun ya, meskipun berbicaranya di medsos, tidak bertatap muka ya. Bu Is selalu mengingatkan ya pada anak-anak untuk selalu berbicara atau bertutur kata dengan penuh sopan dan santun. Berkata jujur kepada orang lain. Jadi harus berkata jujur ya, tidak boleh berbohong. Kemudian memuliakan kedua orang tua ya, memuliakan kedua orang tua dengan cara menghormatinya. Kemudian menuruti segala perintahnya. Kalau disuruh oleh mama atau papahnya atau ayah bundanya, ayo nak kerjakan tugasnya, nanti saja. Berarti itu tidak menuruti kedua orang tua atau tidak memuliakan kedua orang tua ya. Kemudian menghormati serta menghargai guru yang mengajar di kelas ya. Oke. Sekarang anak-anak kan Bu Iis mengajarnya dan Bapak Ibu guru yang lainnya mengajarnya tidak tatap muka, tapi secara online. Tetap saja kalian harus menghormatinya dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Kemudian disiplin waktu ya, disiplin waktu juga ya. Kemudian menengok orang yang sakit. Itu adalah salah satu contoh ya interaksi sosial di bidang moral ya. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa harus selalu tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Tetap semangat meskipun belajarnya di rumah saja.